Halo semuanya, selamat sore kembali. Kita akan membahas beberapa contoh soal lagi tentang rangka batang. Kali ini saya sengaja memilihkan rangka batang yang diberikan informasi sudutnya. Kalau selama ini saya masih banyak menggunakan perbandingan geometri batang, ini banyak sudutnya yang diberikan. Nah, mungkin beberapa dari antara kalian terbiasa dengan menggunakan sudut, jadi ada baiknya saya juga kasih ulasan mengenai pemakaian sudut dalam menyelesaikan titik kumpul, metode titik kumpul mencari gaya dalam rangka batang. Saya juga sengaja pilihkan juga yang titik kumpul yang relatif susah. Dalam hal ini kita fokus di tutorial ini mencari gaya batang yang terkoneksi ke titik G tersebut, khususnya GF dan GB. Jadi di sini sudah saya asumsikan reaksi peletakan sudah kita selesaikan. AY dan DY 1100, satuannya pound ini LB, dan AX dia 0. Dan juga diasumsikan gaya batang AG ini sudah diperoleh dari titik kumpul A sebelumnya yang nilainya minus berarti tekan 2200, dan AB ini batang tarik yaitu nilainya 1905,26. Jadi tutorial ini fokusnya untuk ke titik G saja supaya lebih singkat. Nah, di sini sudah saya gambarkan pribadi diagram untuk titik G tersebut. Ada beban 800 pound dan ada GF dan ada GB. Ya, jadi sekarang ini adalah diskusinya untuk GA. Bagaimana GA? Ini kan saya selalu menyampaikan kita selalu memulai dengan arah tarik, ya. Arah tarik itu adalah meninggalkan titik kumpul atau meninggalkan batangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah arah GA ini atau AG ini tetap juga diasumsikan tarik atau keluar, padahal kita sudah tahu dia gaya batangnya itu adalah tekan. Ya, itu ada dua pendekatan. Tetap kita konsisten menganggap dia ke arah luar begini, ya. Tapi pada saat menggunakan nilainya, ya. Jadi kalau saya catatkan di sini biar lengkap, ya. Jadi dia bisa dianggap tarik seperti begini, ya. Dalam nanti penggunaan nilainya itu AG itu dia pakai minus 2, selalu pakai yang minus 2200. Tapi kalau dia misalkan kita rubah menjadi arah tekan ini karena sesuai dengan arah yang sudah kita peroleh dari titik kumpul sebelumnya, ini jangan lagi dipakai minus, tapi kita menggunakan nilai AG itu adalah 2200, ya. Jadi itu terserah. Cuman saya lebih senang yang alternatif pertama karena kita konsisten dengan semua diasumsikan sebagai tarik. Kalau ini kita harus selalu ingat apa yang sudah kita rubah arahnya, dan nilainya juga jangan lagi dibawa tandanya negatifnya. Jadi oleh karena itu saya lebih prefer, menggunakan arah yang sudah disepakati dari awal, semuanya diasumsikan tarik. Nah, oleh karena itu di sini saya tetap menganggapnya arah AG itu arah keluar, ya, seperti ini. Oke, kemudian masing-masing gaya tersebut kita uraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Di sini ada GFX, ya, dan di sini ada GFY, demikian juga buat GBX dan GBY. Ini juga AGX, ini terbalik, yang ini AGY, ini AGX. Mudah-mudahan dengan warna yang berbeda ini kalian bisa melihatnya. Oke, sekarang lihat sudut-sudut yang akan kita
gunakan dalam perhitungan ini. Jadi kalau kita lihat ini kan ada informasi bahwa sudut E ini tegak lurus, berarti ini juga sama tegak lurus, ya. Jadi ini kalau ini 30 derajat di sudut di A, berarti ini 60 derajat, ya kan? Ini kalau kita bagi menjadi arah vertikal sama horizontal, karena itu 90, ini juga harus 30 derajat. Ini ini 60 derajat, ini ke sini 30 derajat. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi saya gambarkan di sini menggunakan warna yang berbeda supaya jelas. Di sini ada garis horizontal sama vertikalnya. Ya. Berarti sekarang kita tergantung kita mau pakai sudut yang mana untuk masing-masing batang, asalkan kita konsisten. Misalkan kita mau pakai yang untuk GF itu adalah sudut yang ini, ya, sudut yang ini, berarti itu kan 30 derajat ya, 30 derajat. Demikian juga untuk AG kita pakai yang ini juga 30 derajat. Dan untuk GB terserah apakah kita mau menggunakan sudut yang sebelah sini atau sebelah sini, itu bisa kita pilih. Jadi tapi kita pakai ini aja dalam perhitungan ini berarti 60 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat. Lalu kita akan menuliskan persamaannya di arah X dan di arah Y. Oke, jadi ini sebentar saya ganti lagi tintanya supaya kembali ke sini ke merah. Oke, sigma belum. Oke. Sigma gaya-gaya yang bekerja di arah X sama dengan 0, ke kanan itu positif. Berarti ada GFX positif. GFX itu berarti ini adalah karena dia yang mengapit sudut, yaitu berarti pakai sin ya. Berarti GF atau gini GFX, kita lengkapin aja GFX, terus GBX ya, terus minus AGX, itu saja yang ada di horizontal. Terus GFX berarti ini GF karena dia yang mengapit sudutnya, GF kosinus 30 derajat. GBX adalah GB kosinus 60 derajat. Oke, terus ini AGX ini berarti AG. Nah, di sini tadi AG-nya kan minus. Jadi bukan minusnya ini ya, tapi karena memang pada awalnya adalah minus AG tersebut. AGX adalah AG, ini AG ya. Ini AG yang minus tadi. Di situ dia digunakan minusnya. Ini tutorial yang sebelumnya. Ini dia kosinus 30 derajat sama dengan 0. Bentar saya pindahkan dulu. Oke, ini 0,866 GF. Ini 0,5 GB. Kemudian ini ke nilainya sebentar tadi saya lihatkan. Ini jadi plus 19,05,26 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan sedikit. Lebih tepatnya kita pindahkan konstantanya ke sana. Tambah 0,5 GB sama dengan minus 19,05,26.
Nah, karena ini ada dua bilangan tidak diketahui, kita akan melengkapinya dengan sumbu di arah Y, GF dan GB belum diketahui. Jadi ini kita biarkan dia sebagai persamaan pertama. Kita perlu menyelesaikan ini dengan persamaan simultan di arah Y-nya. Ya. Jadi di arah Y, sigma gaya-gaya di arah Y sama dengan 0, ke atas positif. Terus ada yang minus 800 ke bawah gayanya. Terus ada AGY ke bawah. AGY pakai yang sin sekarang kalau di arah Y, sin 30 derajat. Terus GBY juga ke bawah. GBY pakai sin yang di arah Y-nya, sudutnya 60 derajat tadi yang kita gunakan. Dan hanya GF yang ke atas, GF sin 30 derajat ke arah atas sama dengan 0. Oke, sudah kita sederhanakan. Oke, jadi sudah saya tuliskan di sini min 800. AGY-nya kembali saya gunakan di sorry, ini sebenarnya karena udah ada sin, ini adalah AG ya. Ini juga GB. Sorry, tadi harusnya tadi di sini berarti sebelum ini harusnya seperti ini juga. Jadi minus 800 kurang AGY kurang GBY terus kurang tambah GFY sama dengan 0. Nah ini ya, baru kemudian kita input ke sini sudah sesuai. Tadi hanya nomenklaturnya aja salah. Jadi yang AGY itu adalah AG sin 30 derajat, GBY adalah GB sin 60 derajat, dan GFY adalah GF sin 30 derajat menggunakan masing-masing sudutnya ya. Dan kemudian sudah saya input, ini minus tetap di bawah ya, minusnya 1200, terus ketemu minus ini jadi plus dia sin 30 0,5 ya, 60 0,88 GB. Terus kita sederhanakan, ini minnya 300 pindah ke kanan jadi min 300. Jadi inilah persamaan kedua kita ya. Jadi ini kembali kita harus menggunakan metode eliminasi. Oke, sebentar saya kopikan persamaannya supaya terlihat jelas. Oke, di sini kita akan mendapatkan dua persamaan yang sudah kita peroleh tadi, dan kita akan selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, kita akan mengeliminasi GB misalkan ya. Kita akan mengeliminasi GB. Berarti supaya koefisiennya sama, ini kita kalikan dengan kebalikan koefisiennya. Dalam hal ini yang pertama kita kalikan dengan 0,866. Ini kita kalikan dengan 0,5. Kemudian nanti karena dia beda tanda, kita kejumlahkan persamaan tersebut. Dihasilkan persamaan ini 0,75 GF tambah 0,433 GB sama dengan min 1650, dan 0,25 GF kurang 0,433 GB sama dengan min 150. Kalau ini kita jumlahkan, ini hasilnya 1,0 GF, ini akan hilang ya, dan ini adalah 1800 negatif. Berarti GF-nya adalah minus 1800. Ini satuannya pound. Ini berarti dia strukturnya tekan ya. Kalau kita menggunakan sudut, memang langsung kita mendapatkan hasilnya gaya batang di sisi miring tersebut. Selanjutnya akan kita mencari gaya batang di GB-nya bagaimana ya.